Biarkan mereka berdua masuk. Kaisar mayat hidup berkata dengan tenang, aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Iya, pria itu mundur dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, di luar gerbang gunung, puncak tingkat kedua yang terpisah dengan hormat berkata kepada Qin Chen dan Wangu Mingzu, kalian berdua, tuanku meminta Anda untuk pergi dan berbicara. Apa? Boom! Dalam sekejap, aura menakutkan meletus dari tubuh Wangu Mingzu, dan ditekan dengan keras di tubuh detasemen puncak tingkat kedua seperti lautan luas, aura menakutkan itu seperti Mingshan kuno, menghancurkan, menekan setelah mencapai puncak. Ganda detasemen, seteguk darah segera keluar, dan dia menatap Wangu Mingzu dengan ngeri. Wajah Wangu Mingzu sedingin es, dengan cahaya dingin di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, Kaisar Abadi sangat sombong, dia tidak keluar untuk memenuhi perintah, tetapi membiarkan tuanku masuk secara pribadi, di mana keberaniannya? Wangu Mingzu penuh dengan aura pembunuh, dan aura teror meresap ke udara, yang membuat puncak lapisan kedua terlepas dan gemetar karena terkejut. Niat membunuh yang mengerikan. Dengan aura seperti itu, dia jelas merupakan orang yang kuat di tingkat detasemen 3 puncak, dan dia bukan puncak detasemen 3 biasa. Pada saat ini, detasemen puncak tingkat kedua juga merasa bahwa tuannya terlalu mempercayakannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, harap tenang, tuanku telah mundur sebelumnya, dan dibangunkan oleh bawahannya. Dia tidak bisa keluar untuk menyambutnya secara langsung untuk sementara waktu. Maafkan saya, izinkan saya berjalan-jalan sebentar dan menikmati indahnya pemandangan Gunung Guiming. Pemandangan indah. Qin Chen melihat sekeliling ke langit kelabu dan pegunungan hitam pekat, apakah dunia bawah ini memiliki pemandangan yang indah? Apa yang menarik dari Gunung Guiming? Itu hanya sebuah tempat di sudut. Wangu Mingzu berkata dengan dingin, biarkan Kaisar Abadi keluar untuk menyambutmu secara langsung, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ini. Orang yang berada di tingkat kedua dari detasemen puncak memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, dan sama cemasnya seperti semut di panci panas. Baik, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Tuanku, Wangu Mingzu, yang pada awalnya masih marah dan suka membunuh, mengubah ekspresinya dalam sekejap, membungkuk dengan hormat dan menyanjung, dan menundukkan kepalanya ke arah Qin Chen, saya tidak tahu perintah apa yang tuanku miliki. Perubahan seperti itu, membuat orang yang berada di puncak tingkat kedua di samping hampir terlihat bodoh. Adakah orang di dunia ini yang emosinya berubah begitu cepat? Qin Chen berkata dengan ringan, jangan buang waktu di sini, karena Kaisar Mayat Hidup memintaku untuk menunggu, aku akan menunggu saja, semuanya sibuk, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Ya, tuanku. Kata Sanjungan, mengangkat kepalanya, kulitnya menjadi bangga lagi, sedingin es, dan berkata dengan dingin kepada detasemen puncak tingkat kedua, pimpin jalan segera. Qin Chen dan Wangu Mingzu menjarah ke Gunung Guiming. Gunung Guiming seperti pagoda, berlapis-lapis, setiap lapisan sebenarnya sangat besar, setara dengan dunia kecil, dihuni oleh pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pembudidaya hantu ini memiliki hierarki yang ketat, yang terlemah adalah warga sipil, yang hidup di tingkat paling bawah dan memberikan hal-hal paling mendasar untuk Gunung Guiming, sedangkan Gunung Guiming memberi mereka perlindungan. Mereka yang berbakat di antara mereka akan dipilih oleh Gunung Guiming, menjadi personel periferal, dan kemudian menjadi murid internal, pada akhirnya, jika mereka dapat menunjukkan bakat luar biasa, mereka dapat bergabung dengan Gunung Guiming, menikmati perlakuan berbeda, dan menjadi hamba dan bawahannya. Ratusan juta tahun kemudian, orang-orang kuat Gunung Guiming seperti awan. Ngomong-ngomong, itu hanyalah seorang jenderal top kuno di dunia bawah. Dunia yang dia kendalikan setidaknya setara dengan wilayah luas di alam semesta. Para pembudidaya hantu di wilayah ini adalah orang-orang di bawah Kaisar Abadi, yang menyediakan aliran energi dunia bawah dan kekuatan keyakinan. Pada saat ini, Qin Chen melihat sekilas dan melihat banyak sekali pembudidaya hantu yang tinggal di dunia bawah di dunia kecil, mereka lahir, tua, sakit dan mati,
dengan suka, marah, sedih dan gembira. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Gunung Guiming. Kamu benar-benar menciptakan dunia seperti itu dan mendukung pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen berkata dengan ringan, matanya berkedip. Umumnya, orang-orang kuat di dunia bawah tidak peduli dengan para penggarap hantu di tingkat paling bawah, di istana, pada dasarnya hanya ada murid dan orang kuat di bawah komando mereka. Misalnya, di istana Raja Hantu Mori Ming dan Tuan Makam Tanah Kematian, mustahil bagi pembudidaya hantu biasa untuk bertahan hidup, yang terlemah mungkin berada di alam tertinggi. Namun sedikit berbeda saat kembali ke Mingshan. Puncak tingkat kedua tersenyum terpisah, tuanku, ini adalah hobi kecil tuanku. Dia suka mengembangkan dunia, menyaksikan makhluk-makhluk di dalamnya menjadi tua, sakit dan mati, dan memperhatikan kehidupan mereka. Lagi pula, untuk hidup ini tidak terbatas, jika kamu tidak menemukan hobi kecil, aku khawatir kamu akan sangat kesepian. Hobi kecil. Qin Chen terkekeh ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi hatinya bergetar. Netherworld, si Mei, apakah kamu melihatnya? Qin Chen diam-diam mengirim pesan ke dunia yang kacau. Kaisar Yuming mengangguk dan berkata, Nak Qin Chen, kaisar mayat hidup ini memiliki andil besar. Dunia kecilnya tidak sederhana. Ini bukan hanya sebuah negara kontinental kecil, tetapi Taoisme di dalamnya juga membentuk dunianya sendiri. Ini setara dengan menciptakan alam di dunia bawah. Alam di dalam alam. Petik 2. Metode ini agak mirip dengan dunia kacau Qin Chen. Apa sebenarnya jalan yang dipraktikkan oleh Kaisar Abadi ini? Qin Chen bijaksana. Ketika dia berada di dunia iblis, dia telah berurusan dengan Kaisar Undead ini. Orang ini mencapai kesepakatan dengan leluhur iblis abis dan klan kegelapan, dan menciptakan dunia bawah yang gelap di kehampaan antara dunia iblis, lautan dewa kekacauan, dan dunia bawah, sehingga setelah makhluk di dunia iblis mati, jiwa mereka tidak lagi memasuki dunia bawah, tetapi akan bereinkarnasi. Bereinkarnasi di dunia bawah gelap yang dia dirikan. Ini jelas merupakan upaya untuk membentuk dunia bawah kecil di luar dunia bawah. Namun, Qin Chen tidak terlalu memperhatikannya pada saat itu, tetapi sekarang dia melihat dunia kecil di Gunung Guiming, Qin Chen langsung mengerti bahwa meskipun Kaisar Abadi ini hanya seorang jenderal di bawah permaisuri Ming Yue, plotnya tidak kecil. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya, kata Qin Chen dalam hati. Kali ini, dia datang untuk bersiap menyerahkan Kaisar Undead. Pertama, orang ini mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu dan tahu banyak tentang permaisuri Ming Yue. Kedua, aura tirai langit jiwa-jiwa yang mati ke arah laut kesengsaraan abadi sangat kuat, dan sangat kuat, kemungkinan besar dia akan terhalang oleh perhatian. Akan sangat sulit untuk menerobos masuk dengan gegabah, dan dia akan dengan mudah diblokir. Saya mengetahuinya, tetapi Kaisar Mayat Hidup berada di bawah komando permaisuri Ming Yue, dan akan jauh lebih mudah untuk melakukannya, pergi ke laut kesengsaraan abadi sebagai dia. Sepanjang jalan, Qin Chen diam-diam mengamati Gunung Guiming. Awalnya, menurut pendapatnya, kembalinya ke Mingshan ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimanapun, Kaisar Mayat Hidup hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue. Tapi sekarang ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa Gunung Guiming sangat tidak biasa. Haha, itu menarik, pikir Qin Chen sambil berpikir. Kalian berdua, ini istanamu. Segera, keduanya tiba di istana yang gelap. Orang puncak tingkat kedua berkata dengan sikap acuh tak acuh, dan pada saat yang sama dia memberi hormat dengan hormat kepada istana di depannya. Tuan, saya telah membawa Anda ke sini. Kalian berdua datang dari jauh, dan kalian diterima dari jauh. Suara gemuruh datang dari aula istana, silakan masuk. Dengan suara keras, pintu aula istana di depan tiba-tiba terbuka, dan bagian dalam-dalam, seperti langit berbintang yang gelap. Sungguh luar biasa, Wan Gumingzu mencibir dalam hatinya dengan jijik di wajahnya. Apa identitasmu? Berani pamer di depan diri sendiri. Anda akan terlihat baik ketika saya melihat ke belakang.
Wangu Mingzu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata melalui pesan, Tuan Muda Chen, Kaisar Abadi ini masih berani berpura-pura di depan kami. Ketika Anda mengambil tindakan nanti, bicaralah saja. Selama Anda memberi perintah, bawahan saya akan melakukannya. Aku akan menjatuhkan Kaisar Abadi untukmu. Dia hanyalah seorang jenderal di bawah Kaisar Agung, bukankah mudah untuk menjatuhkannya? Ayo pergi. Wus. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia segera terbang menuju istana di depan. Aula utama itu dalam, seperti labirin. Hah. Setelah terbang masuk, Qin Chen melihat sekeliling ke kehampaan. Untuk beberapa alasan, aula ini memberinya perasaan yang agak tak terduga, seolah-olah dia telah memasuki dunia khusus. Ledakan. Pada saat ini, di kehampaan di depan, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, sosok hitam yang mengenakan jubah, dengan aura gelap kematian yang tersisa di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sosok ini sedang duduk bersila di atas tahta di kehampaan, menatap Qin Chen dan leluhur tulang segudang. Aku ingin tahu siapa kalian berdua dan mengapa kalian datang ke Gunung Mingshan. Suara Kaisar Abadi menggelegar. Bergantung pada, masih berpura-pura. Wajah Wangu Mingzu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tuan Muda Chen, bawahan ini tidak tahan lagi. Mari kita lihat bagaimana saya menjatuhkannya. Leluhur Wan Guming berkata melalui pesan itu, kemudian wajahnya menjadi gelap, dia memelototi Kaisar Abadi, dan berteriak dengan marah, Yang Mulia, Anda sangat berani. Anda berani menjadi begitu sombong ketika Anda melihat Tuhan dan saya, jadi turun dari sini. Boom! Setelah berteriak dengan marah, Wan Gumingzu melompat dan tanpa ragu-ragu, tangan besarnya tiba-tiba meraih Kaisar Abadi. Dengan keras, tangan raksasanya yang menakutkan itu seperti tirai langit, langsung membungkus Kaisar Abadi, di bas, bas, bas. 5 jari leluhur Wan Guming menyebar dan berubah menjadi 5 pelangi ilahi, menyegel segala sesuatu di dunia, kekuatan yang menakutkan itu seperti lautan luas yang mengalir turun, menekannya. Sen Minggoski, siapa kamu? Petik 2. Kaisar Abadi berteriak dengan dingin, tanpa panik, dan tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, sosok menakutkan diproyeksikan keluar, seperti dewa kematian, menghadap Wan Guming. Zutan telapak tangan besar langsung ditinju. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan dalam sekejap raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Kaisar Abadi meninju, dan cahaya ilahi mekar. Itu seperti pisau tajam, merobek telapak tangan leluhur Wan Guming. Dengan keras, aura menakutkan melanda, dan leluhur kegelapan tulang segudang mundur dengan keras, langsung mundur ribuan kaki jauhnya, ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur dan runtuh. Tiba-tiba memblokir serangan leluhur ini. Wan Gumingzu menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Hah! Alam kuasi Kaisar. Kamu berada di bawah Kaisar Agung yang mana? Kaisar mayat hidup juga berubah warna, menatap Wangu Mingzu dengan ekspresi terkejut di wajahnya.